prinsip permainan untuk membuat evaluasi menjadi lebih menarik ya Bapak Ibu. Menjadi lebih menarik, relevan, dan efektif. Mengapa topik ini penting? Ya, karena di era digital ini Bapak Ibu, generasi siswa kita sangat akrab dengan game dan teknologi. Jadi kita bisa mengintegrasikan elemen-elemen yang mereka sukai ke dalam pembelajaran. Kita tidak hanya membuat belajar itu menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga menciptakan evaluasi yang lebih bermakna dan personal. Now, I will present some the slides using both Indonesian and English to accommodate a broader perspective and make the concept more accessible for everyone. So, let's explore how GBA can revolutionize the future of learning evaluation together. Okay, next. Oke, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang game ya Bapak Ibu ya, tentang game, apa yang Bapak Ibu pikirkan nih tentang game dalam sebuah pembelajaran? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa pendapat Bapak Ibu terhadap game? Nah, Bapak Ibu, apakah game itu hanya sebatas hiburan atau bisa menjadi alat untuk mengukur pemahaman siswa? Nah, silahkan direnungkan ya Bapak Ibu ya. Sambil direnungkan Bapak Ibu, coba saya ingin melihat nih semangat Bapak Ibu. Coba di kolom chat Bapak Ibu kasih emoticon senyum kalau yang sudah siap belajar pada hari ini sebelum saya lebih lanjut lagi. Sambil merenungkan. Ayo coba diramaikan di kolom chatnya Bapak Ibu. Saya ingin melihat senyum atau emoticon senyum, emoticon smile or type number one. Oke, thank you. Terima kasih Bu Islamia ya, Islamia. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi game itu saya lanjutkan ya. Game itu bukan hanya sebatas hiburan atau menjadi alat ukur pemahaman siswa ya. Saya yakin banyak di antara kita sudah pernah melihat bagaimana siswa menjadi lebih efektif saat ada elemen permainan di kelas. Kita akan berdiskusi. Sekali lagi Bapak Ibu, di akhir sesi ini kita akan berdiskusi bagaimana game dapat diintegrasikan dengan evaluasi untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Next. Oke. Apa itu game based assessment? Ya, secara sederhana Bapak Ibu, game based assessment atau GBA adalah metode evaluasi yang memanfaatkan elemen permainan seperti tantangan, level, sistem poin, dan hadiah untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa. Namun Bapak Ibu, ya, GBA lebih dari sekedar evaluasi seperti permainan. GBA itu dirancang juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa secara real time. Lalu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, menyediakan pengalaman belajar yang adaptif sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dengan GBA, Bapak Ibu, evaluasi tidak lagi seperti beban, tetapi menjadi proses belajar yang menyenangkan dan bermakna. Karena di dalam GBA sendiri, anak-anak lebih banyak diajak untuk bermain, untuk memastikan bahwa mereka telah memahami tujuan pembelajaran pada hari itu, ataupun tujuan pembelajaran yang mereka telah pelajari. While game-based assessment offers many benefits, it's not without challenges. First, design a game-based system that align with curriculum goals requires thought and planning. It's not just about adding game for fun. It's about ensuring the game effectively measure learning outcomes. Second, integrating GBA into traditional school system can face resistance, as some educators may prefer familiar with method of assessment. Access to technology can be a barrier in some schools, especially those in remote or underprivileged area. And monitoring, managing data from GBA platform requires teacher to adapt to new technology. However,
These challenges can be seen opportunities to innovate and improve teaching practice. Next. Oke, Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk di manfaat dari GBA itu sendiri. Pertama, Bapak Ibu, manfaat dari GBA itu sendiri adalah meningkatkan engagement atau keterlibatan siswa. Ya, jadi dalam game, siswa merasa tertantang untuk mencapai tujuan tertentu dalam setiap level ya mungkin dalam setiap tantangan mungkin tergantung game yang Bapak Ibu sediakan. Elemen kompetisi dan penghargaan tentunya dapat mendorong mereka untuk lebih berusaha. Nah, lalu yang berikutnya adalah pembelajaran yang personalisasi jadi terhadap diri mereka sendiri ya Bapak Ibu ya. Game itu dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap siswa. Game ini atau game based assessment ini memungkinkan mereka belajar dengan cara dan kecepatan mereka sendiri. Yang ketiga adalah umpan balik langsung. Ketika siswa tahu hasil mereka segera, jadi setelah mereka mengerjakan itu mereka dapat mendapatkan hasil mereka. Sehingga nantinya umpan balik itu bisa didapatkan langsung oleh siswa. Jadi mereka bisa tahu letak kesalahannya di mana, mana yang mereka harus perbaiki. Nah, ini juga bisa membantu guru untuk melakukan umpan balik terhadap pembelajarannya di kelas. Yang terakhir adalah analisis data ya Bapak Ibu. Jadi GBA ini menghasilkan data yang mendalam tentang kinerja siswa yang membantu guru membuat keputusan pengajaran yang tentunya lebih baik dan lebih maju. Jadi manfaat-manfaat ini Bapak Ibu membuat game based assessment menjadi alat yang saat ini sangat efektif untuk pembelajaran abad ke-21. Next. Ya, jadi perbandingan evaluasi antara tradisional teaching ya atau pembelajaran tradisional dengan game based assessment tentunya pertama pada engagement atau tingkat keikutsertaan siswa ya, keaktifan siswa, kemauan siswa. Jadi evaluasi tradisional itu lebih banyak ya, lebih banyak saat ini karena kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Siswa itu lebih suka dengan yang berbau gadget, berbau games ya. Jadi evaluasi tradisional itu sering sekali membosankan bagi siswa bahkan memiliki momok menakutkan. Karena di satu momen di kelas saya ada siswa yang dia sangat menurut saya sangat cerdas, sangat pintar, tapi ketika dihadapkan dengan sebuah lembar kertas nilainya sangat turun. Hal ini saya identifikasikan ternyata dia gugup ketika mengerjakan soal-soal yang mungkin bukan dia tidak kuasai, tapi soal-soal yang diletakkan dalam sebuah kertas. Dibandingkan dengan menggunakan gadget yang mereka bisa gunakan. Sehingga GBA ini menawarkan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif. Lalu feedback ya atau umpan balik ini tadi dalam evaluasi tradisional umpan balik biasanya tertunda. Ya, dan ada waktu-waktu yang kita butuhkan harus periksa dulu, guru harus memeriksa secara manual. Sedangkan GBA itu bisa mendapatkan hasilnya secara instan. Lalu personalisasi tadi ya, personalisasi tadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu GBA lebih 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 cepat di penyesuaiannya. Sedangkan kalau evaluasi tradisional cenderung satu ukuran itu untuk semua siswa. Nah, yang terakhir ini adalah analisis data ya. Analisis data menggunakan data otomatis itu biasanya kita gunakan dalam game based assessment. Sedangkan yang tradisional lebih ke arah manual. Dan perbandingan ini jelas bahwa game based assessment menawarkan keunggulan yang signifikan kepada Bapak Ibu semua ya, kepada Bapak Ibu semua. Jadi harapan saya tentunya Bapak Ibu bisa lebih ya lebih sering menggunakan game based assessment untuk sekali-kali lah. Kalau sering kayaknya agak ini ya, mungkin untuk awal-awal sesekali Bapak Ibu coba, apalagi saat-saat begini semester ini Bapak Ibu melakukan asesmen ya, asesmen sumatif. Jadi dicoba karena untuk satu dua mata pelajaran Bapak Ibu bisa gunakan dalam di kelas Bapak Ibu. Next. Oke.
platform game based assessment yang biasa saya gunakan ya Bapak Ibu ya. These are several platform that teacher can use to implement GBA for example, Kahoot, yeah, Kahoot. This platform allow for quick and engaged quizzes the student love. Teacher can create custom quizzes and receive instant result. Next, dan quizzes ya, quizzes. I think quizzes a highly interactive platform where students can compete with other while learning. It's analytic help teach identify areas for improvement. And teka-teki sekolah is a custom educational games. Uh, this is my apa ya? Ini adalah game yang dibuat oleh sekolah saya ya. Jadi we are can collaborate with developer to create game tailored to their curriculum needs ya. Jadi sesuai dengan apa yang kurikulum saya butuhkan. These platforms are transforming the way we approach assessment by making them more interactive, fun, and data driven. Next. The future of game-based assessment looks incredibly promising. AI will enable even more personalized and accurate assessment, tailoring questions to individual student needs. And big data from GBA platform will provide deep insight into student performance, allow educator to predict and address learning gaps. VR ya, can make assessment impressive, offering student realistic scenario to apply their knowledge. And the last one is standardization. GBA is on track to becoming a standard assessment method global as it benefit recognized by education system worldwide. This evolution will not only benefit students but also transform how educator approach teaching and learning. Next. So the conclusion. Now kita masuk di kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Akhir dari sesi saya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya sebagai penutup, game based assessment ini memiliki potensi besar untuk merevolusi cara kita mengevaluasi siswa. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa menciptakan evaluasi yang tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih relevan dengan kebutuhan siswa di era digital ini. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu ya, kurang lebihnya saya harapkan masukan dan best practice dari Bapak Ibu semua agar kita bisa berdiskusi bagaimana bisa memanfaatkan GBA atau Game Based Assessment ini untuk pembelajaran kita di kelas masing-masing. Waktu saya kembalikan kepada Miss Yonita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Baik Bapak Ibu, after you listen to Pak Rizky's experience in implementing game-based assessment in his classroom, if you have any questions or concern, or if you want to share your stories when you integrate the game-based assessment, you can raise your hand or you can type your question in the chat room. Sebelum kita menanti atau menunggu tanggapan, pertanyaan dari para peserta di main room ini, sebelumnya saya sangat tertarik Pak Rizky dengan aplikasi yang sekolah Bapak ciptakan untuk custom. Nah, Pak Rizky, boleh diceritakan Pak mengenai tadi game teka-teki silang yang sekolah Bapak buat begitu. Lalu waktu itu awal muasalnya bagaimana teka-teki itu dibuat? Karena pasti sebuah inovasi perlu ada alasannya ya Pak ya. Apalagi Bapak sebagai guru begitu tentu sudah sibuk. Mengapa Bapak kok tiba-tiba saya mau bikin game begitu untuk sekolah saya gitu yang sudah disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan sekolah Bapak yang berada di Jayapura, Papua ya. Seperti itu. Silakan
Pak Rizky mungkin boleh diceritakan secara runut dari awal hingga sekarang seperti apa? Oke, baik, Bu Yunita. Jadi terima kasih atas waktunya. Teka-teki sekolah yang atau game teka-teki sekolah yang sejenis teka-teki silang ya isinya itu awalnya adalah kesukaran atau kegelisahan dari para guru sendiri. Jadi kami di dalam komunitas belajar di sekolah kami mencari sebuah permasalahan-permasalahan. Kami mendapatkan dua permasalahan yang sangat mendasar di sekolah kami. Ada dua, yaitu permasalahan terkait buta huruf ya, buta huruf untuk kelas tinggi dengan ketakutan siswa menghadapi ulangan atau asesmen ya ketika menggunakan kertas. Nah, dua hal ini menjadi sebuah problem utama di sekolah kami atau sekolah saya sehingga kami mengangkat topik ini di dalam komunitas belajar kami. Pada awalnya pun kami hanya fokus ya, pada awalnya fokus untuk menuntaskan bagaimana rantai buta huruf ini bisa teratasi di sekolah kami. Nah, ketika sudah mendapatkan solusinya, kita masuk ke dalam permasalahan yang kedua ya, tadi. Asesmen menggunakan kertas itu kita harus rubah. Awalnya kita ingin menggunakan seperti Kahoot, Quizzes, ataupun game kit ya. Oh, tadi saya lupa kasih tunjuk game kit. Oke, nanti saya akan jelaskan ulang. Oke, tadi awalnya tuh kita ingin menggunakan Quizzes, Kahoot ataupun game kit, tapi kita menimbang bahwa tidak semua anak itu memiliki paket data ataupun data yang mereka bisa gunakan untuk iterat. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk bagaimana kalau kita membuat game sederhana yang bisa diakses oleh peserta didik, walaupun mereka sedang di dalam pelosok yang sama sekali tidak ada jaringan, hanya ada listrik. Nah, akhirnya kita berinisiatiflah untuk membuat game teka-teki sekolah itu yang isinya atau modelnya seperti teka-teki silang. Kami berdiskusi menyesuaikan dengan pembelajaran dan buku yang kami gunakan di sekolah sehingga kami mencoba mengkontak rekan-rekan yang developer ya atau pengembang game di daerah Jawa ya. Di daerah Jawa kami juga mengontak guru binar untuk banyak hal ya untuk membantu kami dalam pengembangan game ini. Akhirnya game ini pun kami buat ya walaupun ada cost-nya tersendiri untuk pengembangan game itu, tapi pada akhirnya kami buat game itu dan anak-anak bisa gunakan ya di sekolah sehingga mereka bisa belajar karena itu baru jenis teka-teki silang ya jadi hanya sekedar teka-teki silang saja. Saat ini juga kami sedang mengembangkan seperti game ya kalau ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau yang di Indonesia tahu namanya Wants to be Millionaire. Game-game seperti itu ya, game-game seperti itu yang sedang kami kembangkan. Dalam prosesnya memang saat ini kami mencoba untuk online tapi ternyata game Wants to be Millionaire sangat susah kalau keadaannya offline, maaf ya, keadaannya offline. Jadi masih mencari solusi agar anak-anak pun di dalam kelas bisa senang menggunakan teka-teki sekolah tadi ataupun Wants to be Millionaire. Bahkan ketika mereka di rumah ya, orang tuanya tidak protes ke kami lagi. Anak-anak ini kok main HP hanya game saja. Nah, terus kami berharap orang tua mengganti bahwa protesnya anak-anak ini main HP kok tumben ada game edukasinya. Nah, harapannya gitu. Kami juga berharap bisa membuat seperti kalau saat ini kan ada yang sedang viral ya di anak-anak itu, mohon maaf mungkin saya sebut namanya game Roblox ya. Game Roblox yang isinya ternyata ya, kalau Bapak Ibu tidak cermat, Roblox itu isinya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan juga tentang pelajaran. Cuman kalau game Roblox itu kan masih terlalu luas ya pembelajarannya. Sedangkan tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah tersebut. Sedangkan kalau yang kami buat ini sesuai dengan kebutuhan di sekolah kami. Dan kami harapkan memang ke depannya game ini bisa digunakan untuk sekolah dimanapun berada, tidak hanya di Papua. Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, wah, cerita yang cukup menarik ya, Pak ya. Jadi Bapak Ibu, for those who don't know, Pak Rizky is from Papua. Anyone knows Papua? Where Papua is? Jayapura, Papua. Anyone? If you know where Papua is, you can write down in the chat room so that we can interact a bit more with Pak Rizky. But for those who don't know, Papua is in the eastern part of Indonesia. It's situated far away.
but Pariski lived in Jayapura. It's a kind of city, seperti capital city, ibu kota di Papua. Jadi untuk koneksi Pak sendiri bagaimana? Karena saya tidak mengetahui teman-teman yang di Malaysia situasi signal internet di daerahnya masing-masing seperti apa. Namun kalau boleh digambarkan Pak Rizky dengan beragam permainan game yang Pak Rizky gunakan, apakah faktor internet juga mempengaruhi Pak keefektifan penggunaan dari game based assessment ini? Baik, terima kasih Bu ya. Jadi memang faktor internet menjadi hal yang sangat penting ketika Bapak Ibu menggunakan permainan atau game based assessment ya yang ingin digunakan itu seperti Kahoot, Quizizz ataupun GameKit ya. Jadi kalau di daerah saya kebetulan masih termasuk bagus, tapi kalau udah geser sedikit udah hilang sinyalnya atau internetnya udah hilang. Jadi memang Bapak Ibu diharapkan ya game based assessment ini ya kalau di Malaysia saya rasa nggak ada ya yang jaringannya jelek gitu ya. Tapi kalau di daerah kami masih ada beberapa titik yang memang perlu peningkatan kapasitas jaringan internet sehingga game based assessment ini sangat penting didukung oleh jaringan juga seperti itu Bu. Apa tapi belakangan ini belakangan ini pun ya itu ada salah satu merek internet ya yang masuk ke Papua sehingga membantu banyak sekolah di daerah pedalaman yang dulunya susah sekali menggunakan mendapatkan jaringan internet. Jadi memang game based assessment itu salah satu faktor bisa terlaksananya dengan jaringan. Terima kasih. Oke, wah menarik sekali Pak. Baik Bapak Ibu, sekali lagi, if you have any question, you can write down on the chat room. Beberapa sudah masuk ke saya Pak melalui private chat. Saya coba bacakan, saya terjemahkan ya Pak Rizky ya, supaya Pak Rizky juga lebih enak dalam menjelaskan. Pak Rizky, saya sering menggunakan juga dan mulai mencoba menggunakan permainan-permainan seperti yang Bapak sebutkan. Saya banyak menggunakan juga permainan seperti Minecraft untuk pembelajaran. Namun, sering terjadi kesalahpahaman dari orang tua siswa, di mana orang tua siswa menganggap bahwa belajar dengan menggunakan game atau Minecraft adalah sesuatu yang belum lazim digunakan di sekolah atau dipandang oleh orang tua. Nah, bagaimana sekolah Bapak dapat mengedukasi orang tua murid agar pembelajaran game based assessment ini, game based learning ini juga dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan baik di sekolah. Jadi pertanyaannya adalah nomor satu mengenai bagaimana nih bekerja sama dengan orang tua, memberikan pengertian, mengedukasi orang tua mengenai game based learning itu sendiri Pak gitu ya. Apalagi permainannya Minecraft membutuhkan waktu yang lama atau Roblox gitu. Pasti tidak bisa hanya sekedar 5 menit atau 10 menit saja. Pasti the kids wants more. Mau lagi, mau lagi. Nah, bagaimana nih supaya orang tua murid yang mungkin sekarang lebih kritis ya, misalnya tentang kesehatan mata anaknya, takut kecanduan atau addiction, dan lain sebagainya, Pak. Bagaimana di sekolah Bapak? Oke, terima kasih Bu ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi memang untuk menyikapi hal seperti ini, sekolah kami sudah mengambil langkah awal terlebih dahulu. Kami mengundang orang tua siswa. Jadi di satu momen saat itu tahun 2023, seingat saya 2023 bulan November, kami mengundang orang tua murid. Ya kebetulan ini pun atas inisiatif kami para guru ya dalam komunitas belajar kami minta izin kepada kepala sekolah. Jadi untuk menangani hal ini Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu melaksanakannya sendiri. Perlu gotong royong, perlu kerjasama tim ya di sekolah tersebut. Jadi kami mengundang saat itu orang tua murid ya setiap kelasnya. Di setiap kelasnya kami menjadikan beberapa sesi, kami jelaskan apa yang kurikulum saat ini butuhkan untuk sekolah kita, apa yang sekolah kita butuhkan untuk pembelajaran. Kami undang dan kami sampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dan harapan-harapan dari orang tua. Kami pun menjelaskan tentang game based assessment ini. Salah satu yang
topik yang kami bahas adalah game based assessment. Sehingga orang tua ketika anaknya disuruh bawa HP atau gadget ke sekolah itu sudah tahu untuk apa, dan anak-anak itu tidak membawa gadget setiap hari memang. Jadi saat ketika diizinkan oleh gurunya, ketika disampaikan di grup melalui WhatsApp ataupun chat-chat lainnya, Bapak Ibu ya, itu memang perlu kerjasama. Jadi kami sekali lagi Bapak Ibu, pada tahap pertama kali yang kami lakukan adalah mengundang orang tua untuk berdiskusi. Nah, sehingga ke depannya orang tua itu tidak protes yang kenapa gamenya seperti ini, kenapa alatnya seperti ini. Ya, mungkin orang tua, kalaupun ada orang tua yang protes adalah masalah waktu ya. Biasanya memang yang tadi disampaikan adalah waktu itu cukup banyak dibutuhkan dalam penerapan game based assessment ini. Tadi salah satunya adalah faktor kesehatan mata juga ya, kalau terlalu sering kita gunakan, tapi ya itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi salah satu faktor yang menjadi permasalahan di setiap sekolah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, langkah pertama yang Bapak Ibu harus ambil adalah kerjasama dengan guru lainnya, kerjasama dengan kepala sekolah, kerjasama dengan pemangku pemangku kepentingan sekolah. Ya, salah satunya dengan kalau di Indonesia sebutnya ketua komite, ya ketua-ketua komite. Jadi kami mengundang, kami mengajak diskusi, mengambil langkah bahwa game based assessment ini sangat bagus dan cocok sekali diterapkan untuk anak didik Bapak Ibu semua. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu silahkan kerja sama tim di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Mau saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang segala upaya untuk game based assessment atau game based learning ini tidak dapat dilakukan oleh guru sendiri ya. Butuh kerjasama dari kepala sekolah, dari guru-guru yang lain juga ya, Pak Rizky. Benar Karena Bu, benar. percuma jika satu sekolah hanya Pak Rizky saja yang menggunakan Benar, benar metode sekali ini Bu. ya. Ya. Orang tua murid juga perlu selalu diedukasi. Pak Rizky, saya akan menanyakan pertanyaan kedua. Bagaimana pembelajaran melalui games ini, games online, berupaya berefek atau berimbas kepada untuk meningkatkan kehadiran anak-anak di sekolah. Ini pertanyaan yang baik sekali dari Bapak Syarudin, Kepala Sekolah SMK Datuk Mansor, Malaysia, Sek Amanah 2. Baik, Pak Rizky. Nah, karena saya pernah dulu ke sekolah Pak Rizky, mudah-mudahan sekarang sudah berubah ya Pak. Di sana tingkat kehadiran juga bergejolak ya Pak, kadang Ya, banyak, kadang sedikit. Nah, betul bagaimana sekali, Pak betul betul. game based assessment ini atau game based learning ini, pembelajaran berbasis game, meningkatkan ke tingkat kehadiran dari anak-anak ini? Silakan. Mungkin dari sisi SD atau dalam hal ini SMK. Silakan Pak. Oke, oke. Saya ambil contoh dari kelas saya dan sekolah saya ya Bu ya, biar ini. Jadi sebenarnya anak-anak hadir itu Bapak Ibu ya, itu perlu kerjasama sekali lagi, perlu kerjasama dengan orang tua. Itu soal kehadiran ya Bapak Ibu ya, kerjasama dengan orang tua. Sekarang yang paling penting, apakah game based assessment atau game based learning ini mampu meningkatkan dorongan sehingga anak-anak itu termotivasi untuk besok kalau saya datang lagi, saya pasti bisa mengerjakan soal ini melalui game yang baru mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya adalah yang paling penting bagaimana Bapak Ibu dari game tersebut membuat sebuah game menarik yang anak-anak itu berpikir adalah pasti besok ini main lagi nih, pasti besok lagi main lagi. Nah, Bapak Ibu perlu perlu kerjasama dengan orang tua juga, sehingga kalau soal kehadiran Bapak Ibu ya saat ini cukup banyak yang awalnya ya saya harus akui Bapak Ibu, saya harus akui bahwa awal-awal itu karena ini tahun ajaran yang baru ya Bapak Ibu. Awal-awal itu anak-anak di sekolah kami tentunya ada yang malu gitu ya Bapak Ibu. Ada yang malu untuk hadir, salah satu faktornya karena belum bisa membaca ya. Tapi tadi Bapak Ibu saya katakan di awal bahwa permasalahan-permasalahan itu kami sudah dapatkan solusinya. Sehingga anak-anak sudah mulai rajin hadir lagi. Sehingga GBL itu Bapak Ibu ya, GBL itu atau GBA itu bisa meningkatkan satu momen yang paling penting Bapak Ibu ya. Ini di kelas saya terjadi secara nyata ya. Anak ini tidak bisa membaca. Nah, dia itu di kami tidak bisa ikut kelas reguler, mereka harus ikut kelas khusus. Nah, namun karena adanya penerapan game tadi ya di kelas saya, sehingga dia minta kesempatan, Pak, saya minta hari ini saja, hari ini saya pengen ikut di kelasnya Bapak untuk belajar
itu pakai game itu. Tapi saya nggak punya HP, Pak. Sudah kamu ikut, nanti nebeng sama temanmu. Akhirnya Bu, dia itu menjadi motivasi dia untuk semangat berlatih untuk membaca sehingga dia bisa nanti masuk di kelas reguler saya jauh lebih sering daripada sebelumnya. Dan sekarang ya luar biasanya dia sudah bisa membaca dengan kurang lebih waktu 2 bulan ya. Jadi dengan tadi Bapak Ibu ada motivasi dia ingin pokoknya belajar dengan game, ujian dengan game, ulangan dengan game, terutama saat dengan kelompok ya. Saya sebenarnya ada video tapi di HP ya nggak bisa saya tampilkan bagaimana keseruannya ya anak-anak itu ketika GBA ini Bapak Ibu atau GBL ini Bapak Ibu gunakan dengan sistem kelompok. Itu kelas itu menjadi ribut-ribut, tapi ribut yang tanda positif ya Bapak Ibu ya. Ketika jawaban mereka benar, hitung-hitungan mereka benar, ya contohnya matematika mereka kalau benar tuh pasti teriak, yeay, yeay. Mereka menyorakan semangatnya untuk kelompoknya sendiri. Padahal di kelompok itu isinya cuma 4 sampai 5 orang, tapi suaranya tuh bisa kayak ini kok anak-anak kalau disuruh bicara depan kelas kadang diam, tapi kalau di kelompok dengan adanya GBA ini mereka jadi lebih excited ya untuk mengikuti pembelajaran itu sendiri. Jadi memang sebenarnya GBA itu lebih ke arah mendorong siswa untuk termotivasi di dalam dirinya dengan harapan ya tadi orang tua pun bisa bekerja sama esok hari anak ini bisa datang dengan paksaan mungkin awalnya lalu dengan terbiasa dengan sendirinya hadir ke sekolah kurang lebih demikian Bu. Oke, menarik sekali, Pak. Jadi tadi ini sepertinya bersambung begitu ya. Yang pertama harus disadari bahwa guru tidak bisa bekerja sendiri dan juga perlu kerjasama dari lingkungan sekitar, semua pemangku kepentingan di sekolah. Lalu yang sekarang bagaimana impact-nya atau efeknya terhadap kehadiran siswa? Pak Rizky sendiri merasakan nyata begitu ya Betul dari siswa yang mungkin tidak tertarik untuk hadir, sakit-sakitan, sering izin, bolos, dan lain sebagainya. betul betul sekali Bu. Dengan kegiatan atau dengan pembelajaran menggunakan game ini, mereka jadi termotivasi ya Pak ya untuk masuk sekolah. Dan tadi Betul. saya juga meng-highlight sebuah kejadian di mana ada siswa yang sebelumnya sulit membaca atau belum bisa membaca. Tapi dalam waktu 2 bulan dengan game-based assessment atau learning ini bisa membaca ya Pak ya. Waktu itu Ya menggunakan aplikasi teka-teki sekolah yang Bapak buat atau seperti apa ya Pak untuk mengajari jadi bacanya? jadi gini Bu, mungkin agak miss. Ya, jadi maksud saya adalah memang saat itu di kelas itu kami menggunakan kuisis dengan teka-teki sekolah itu. Nah, jadi anak ini kan belum bisa membaca. Nah, dari karena dia tahu di kelas saya ini ada game-game seperti itu, jadi dia dengan sadar dirinya berusaha untuk belajar sendiri di kelas khusus yang kami sudah sediakan. Jadi memang kelas khusus itu hanya untuk belajar membaca. Jadi dia semangat, pokoknya dia janji, dia sudah berjanji, Pak, pokoknya kasih saya waktu 1 sampai awalnya tuh 1 sampai 4 bulan dia bilang saya pasti bisa membaca tapi ya akhirnya dengan waktu kurang lebih 2 bulan tadi dengan semangatnya sendiri karena dia pengen banget main terus dengan GBA ini ya jadi dia ada termotivasi ingin belajar membaca itu kurang lebih begitu Bu. Oke, wah, ini sudah ada tanggapan langsung dari Pak Sarudin. Memang tepat sekali kalau anak-anak ini bisa membaca, maka akan minat hadir ke sekolah ya, terutama dengan game ini. Saya ada satu pertanyaan lagi, namun ada juga satu request dari eh, cukup banyak peserta masuk ke direct chat saya. Nanti Pak Rizky menunjukkan aplikasi teka-teki sekolahnya, kalau boleh Pak, ditampilkan Oh, di layar kalau ada ya. Kalau bisa susah karena kayaknya Bu. Di HP karena ini Bu. lumayan banyak nih request atau nanti bisa diberikan harus download di mana dan lain sebagainya supaya teman-teman yang ada di Malaysia dan daerah-daerah lainnya juga bisa mencoba. Sebelum itu ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Zaitun. Kurang lebih seperti ini ya. Pak, saya ingin bertanya, jika Bapak menggunakan game-based learning ini atau game-based assessment, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada eh, keseruan tersendiri ya, jika menang mereka akan ye atau mereka saling berkompetisi. Tapi dari guru sendiri, apakah ada sebuah reward, kalau bahasa Melayunya tarikan atau sebarang hadiah kepada para guru, para pelajar, para siswa, untuk mereka lebih termotivasi lagi karena Pak Rizky dan rekan-rekan guru semuanya di
Zoom ini, di main room ini, jika kita menggunakan game dalam pembelajaran, harus terus ditingkatkan challenge-nya atau tantangannya. Jika tidak, siswa kita atau para pelajar mungkin tidak akan tertarik lagi ya, Pak Rizky ya. Cepat bosan seperti itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang, pelajar-pelajar zaman sekarang, mereka cepat sekali perkembangannya. Nah, reward apa atau Bapak menggunakan reward tertentu atau barang tertentu untuk terus membuat para siswa motivasi belajar? Silakan, Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang bagus sekali ya. Tentunya reward itu ada. Tapi begini Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan terkait rewardnya, karena di sekolah saya itu bukan hanya saya. Jadi saya contohkan dari kelas lain terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi di kelas lain itu ada nama teman guru saya Pak Rianto, dia menggunakan teknik periwotan yang berbeda. Jadi teknik periwotan itu dia buat per individu. Maksudnya adalah contohnya hari ini dia bersama dengan kelompok A dia menang, dia akan mendapatkan satu bintang. Nanti sampai dengan dia terkumpul 10 bintang baru dia mendapatkan reward. Jadi dia terus berusaha untuk mendapatkan kemenangan di setiap game yang digunakan. Jadi memang tadi Bapak Ibu yang seperti saya jelaskan ada tantangan, ada level, itu sangat penting. Nah, jadi di dalam kelas tersebut ya, di kelasnya teman guru saya itu, eh, dia itu rewardnya tidak diberikan hari itu, tapi menggunakan teknik bintang. Contohnya ya tadi si A mendapatkan 10 bintang baru dikasih, si B sama harus 10 bintang walaupun nanti pada akhirnya kelompoknya dia berbeda-beda. Jadi kelompok itu dibuat tidak boleh, bukan tidak boleh ya, sebenarnya boleh sama tapi jangan selalu sama. Sehingga kemampuan anak pun kita bisa ukur dengan siapa dia menjadi lebih baik dengan ya, karena pertama Bapak Ibu ya, game based assessment itu penting untuk Bapak Ibu melihat anak ini belajar dengan siapa, dia menjadi nilainya jadi lebih bagus. Karena itu tadi Bapak Ibu, penilaian, bukan penilaian, pembelajaran teman sejawat atau rekan sejawat itu juga penting bagi siswa selain game based assessment. Ya, kita kembali ke topik ya Bapak Ibu ya, terkait reward. Dan sedangkan di kelas saya memang, kalau di kelas saya buat juga bintang tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Contohnya setiap siswa mendapatkan 3 bintang, saya berikan reward makanan ringan seperti ya kue atau apa yang mereka mau seperti itu ya. Hal-hal yang ringan yang ada di kantin di sekolah saya. Jadi dengan hal-hal seperti itu saja Bapak Ibu ya tidak terlalu memanjakan mereka dengan hadiah-hadiah yang terlalu wah, tapi mereka sendiri pengen untuk kegiatan untuk mendapatkan jajanan yang mereka inginkan tanpa harus mereka keluarkan kos sendiri gitu. Terima kasih, Bu. Oke, iya betul sekali Pak Rizky. Saya setuju ya dengan pemberian reward ini, Bapak Ibu guru semua harus diperhatikan, jangan terlalu kita seperti Santa Claus ya memberikan hadiah-hadiah nanti motivasinya menjadi motivasi ekstrinsik karena ada hadiah gitu ya. Agak sulit dan lama nanti akan bisa merubah menjadi motivasi intrinsik gitu sehingga fokusnya nanti akan berubah. Oke Pak, ini tadi yang terakhir apakah mungkin Bapak bisa tunjukkan teka-teki sekolahnya jika tidak memungkinkan karena tadi Bapak menyampaikan bahwa di sana cuacanya sedang sangat buruk, hujan gitu ya, jadi mungkin agak sulit untuk share screen. Mungkin Bapak bisa tuliskan di kolom chat atau menyebutkan bisa di-download di mana, apakah free, gratis atau tidak, online atau semi online. Silakan, Pak. Oke, halo, oh ya. Oke, jadi saya kirimkan linknya ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa download di Play Store ya. Tapi sabar ya, saya coba. Oke, saya kasih linknya dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, oke saya ini di kolom chat bisa nggak ya? Oh ya bisa. Ini baru tersedia ya Bapak Ibu, baru tersedia di Play Store. Baru tersedia di Play Store ya. Karena ternyata saya juga baru tahu ya, berbayar. Kita mengupload di Play Store atau App Store itu ternyata berbayar dan cukup mahal ya. Cukup mahal. Oke Bapak Ibu ini teka-teki sekolah gratis ya tanpa membutuhkan jaringan. Tapi Bapak Ibu bisa download ya hanya di Play Store. Mohon maaf sebelumnya yang menggunakan produk-produk yang lainnya. Mungkin itu Bu.
Kalau untuk share screen kayaknya belum bisa, soalnya jaringannya kurang bagus ini ya. Mohon Oke, maaf baik. sekali, Ibu. Pak, berarti ini gamenya free kan untuk diaksesnya? Apa Ya, free berbayar? access. Ya, Free, free. Bapak Ibu di Indonesia ataupun di Malaysia, cobalah eh, game ini sangat amat bagus sekali. Saya sendiri menggunakan sekolah-sekolah binaan dari Putra Sampurna Foundation juga menggunakan dari aplikasi ini. Bapak Ibu silakan di-download, sangat mudah, user friendly. Bapak Ibu bisa menggunakan tingkat SD, Pak TK sampai SD saja kah Pak Rizky? Saat ini hanya untuk SD saja dulu. Memang saat ini hanya untuk sekolah dasar saja, belum kami sediakan untuk, karena memang masih fokus untuk kebutuhan sekolah kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky. Baik, Bapak Ibu semuanya, kayaknya sekarang kita sudah at the end of the session. Bapak Ibu untuk sesi dari Pak Rizky ini sendiri sangat amat menarik. Saya sendiri selalu ingin bertanya terus ya Bapak Ibu semuanya. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan Pak Rizky masuk ke private chat saya, namun saya harus memilih begitu beberapa yang menarik dan sangat bagus untuk dibahas. Baik, Pak Rizky, terakhir Baik, aku punya masih. pertanyaan terakhir Pak Rizky, mungkin Pak Rizky bisa memberikan closing statement untuk kita semua untuk merangkum apa saja mungkin dari pertanyaan dan lain sebagainya sebagai penutup dari sesi Bapak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu ya, closing statement ya. Mungkin untuk saya Bapak Ibu ya, sebagai penutup ya, game based assessment bukan hanya sekedar tren dalam dunia pendidikan, tetapi juga sebuah solusi untuk tantangan evaluasi pembelajaran di era digital Bapak Ibu. Dengan memanfaatkan elemen permainan, GBA tidak hanya mengukur hasil belajar siswa, tetapi meningkatkan keterlibatan, memberikan umpan balik langsung, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Kedepannya dengan kemajuan teknologi seperti AI atau VR, GBA memiliki potensi untuk menjadi sebuah metode evaluasi standar yang lebih adil, lebih efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Saya percaya bahwa dengan mengadopsi pendekatan ini, kita tidak hanya mempersiapkan siswa untuk sukses di kelas, tapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan abad 21 yang esensial. Mari bersama-sama kita menjadi bagian dari perubahan ini dan menjadikan evaluasi pembelajaran lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, dan saya senang sekali menjawab pertanyaan dan berdiskusi lebih lanjut tentang implementasi GBA. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Pak Rizky. Sekarang saya kembalikan lagi ke Miss Syifa. Baik,